Apakah menurutmu wanita ini cantik? Tapi sayangnya dia sebenarnya iblis. Dia mengambil korek dan membakar lidahnya. Tidak lama kemudian, kamarnya pun dipenuhi oleh bau daging. Ini adalah bau favorit koki Michelin. Ceritanya dimulai dari seorang wanita di dalam penjara ini. Hari itu, Lina sedang beristirahat. Seorang dokter pun datang untuk membujuknya. Tak panjang lebar, dia malah langsung menendangnya pergi. Akhirnya, dua orang penjaga pun datang untuk mengendalikannya. Ia pun dikunci di ruang isolasi, dan otaknya pun dipenuhi oleh bayangan kenangan. Dulu, ia punya teman baik bernama Katie. Katie adalah gadis populer di kalangannya, sedangkan Lina hanyalah seorang gadis culun. Mereka berdua tumbuh bersama dari kecil hingga dewasa. Hubungan mereka pun sangat dekat. Suatu hari, datanglah satu grup boyband ternama The Boys. Katie pun mengajak Lina untuk pergi bersamanya. Persahabatan lebih penting daripada pacar. Lina pun menunda kencannya demi ikut bersama Katie. Setiba mereka di bar, Katie jatuh cinta pada vokalis band itu, namun tiba-tiba barnya mengalami kebakaran. Bar itu pun kacau seketika. Lina pun bergegas menarik Katie yang mabuk untuk keluar dari bar. Personil band yang menyanyi pun juga ikut melarikan diri. Tapi masih banyak orang yang terjebak di bar. Direktur pun mengatur agar mereka tidak keluar dulu, dan penyanyi itu mengajak mereka untuk berlindung di mobilnya. Lina yang tahu bahwa dia bukan orang baik pun langsung menolak. Lina berulang kali melarangnya, tapi Katie tetap naik ke mobil itu. Mobilnya pun pergi. Lina pun tak tahu mereka akan membawa Katie kemana. Melihat Katie yang tak kunjung pulang, Lina pun menghubungi pacarnya untuk membantunya. Ketika ia berbalik, ia pun sangat ketakutan. Ternyata dia adalah Katie. Badannya babak belur dan dilumuri darah. Bagaimanapun Lina bertanya padanya, ia tetap tidak bicara. Kemudian dia membuka kulkas dan mencari makanan, dan mulai menelan semuanya. Dia pun mencari teleponnya dan ingin mencari bantuan. Tapi tiba-tiba dia didorong oleh Katie. Tapi Katie tidak melukainya, dia hanya mendorongnya ke sisi lain dan pergi. Keesokan harinya, Lina masih kebingungan, tapi Katie malah tampak sudah seperti normal kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lina bahkan meragukan bahwa kejadian semalam hanyalah ilusinya. Kebakaran semalam telah membunuh banyak orang. Semua orang merasa sangat sedih. Tapi Katie malah merasa itu lucu. Ia pun langsung mencarinya saat kelas berakhir dan menyatakan cinta padanya. Dia pun meletakkan tangan si pria di dadanya, agar dia merasakan detak jantungnya yang kencang. Pria ini pun mulai tergoda. Dia pun ikut Katie masuk ke dalam hutan. Si pria pun mulai merasa aneh. Belum sempat berpikir panjang, ia malah didorong oleh Katie. Lalu ia pun berteriak histeris setelah dimangsa. Tidak lama kemudian, polisi pun menemukan mayat si pria di dalam. Polisi mencurigai bahwa pria itu meninggal karena dilahap beruang. Di sisi lain, Katie malah asyik membersihkan dirinya. Lalu ia pun berjalan keluar dari hutan dan pulang. Dia pun semakin terlihat muda dan cantik. Dia pun mendapati dirinya akan sembuh dengan mudah meskipun terluka parah. Saat ia sedang menelepon dengan teman baiknya itu, dia pun membakar lidahnya. Lidahnya yang terkabar pun langsung kembali normal. Sudah jelas bahwa ia bukan lagi manusia. Tapi tak lama kemudian, raut wajah Katie pun berubah dan tampak seperti sedang sakit. Seusai kelas, Lina pun bergegas bertanya padanya. Sambil mereka berjalan, mereka pun dihentikan oleh seorang pria rocker, Danny. Ia pun mengajak Katie menonton bersamanya. Malam itu, ia pun menyetir menuju alamat yang diberikan Katie padanya. Tapi ternyata itu adalah alamat sebuah kamar kecil. Di dalamnya pun dipenuhi dengan lilin. Lalu Katie tiba-tiba muncul. Dia terlihat sangat lemah dan tidak bersemangat. Danny pun sangat terkejut. Katie pun menikmati makan malamnya. Seperti memiliki firasat, Lina pun merasakan ada yang janggal. Akhirnya saat ia keluar pun ia melihat Katie yang kembali berlumuran darah. Lina sangat terkejut. Tak disangka, Katie tiba-tiba berada di ranjangnya, dan kembali tampak normal. Lina betul-betul bingung. Katie mengatakan semua kebenarannya pada Lina. Lagi pula, Lina adalah sahabatnya. Hari itu, ketika ia disekap oleh grup vokalis itu, mereka mengikatnya di pohon. Kemudian mereka menusuknya sampai mati. Ternyata mereka sebenarnya adalah pemuja setan. Mereka mempersembahkan Katie untuk kurbannya. Tapi hal yang mengejutkan ialah, iblis itu tidak memangsa Katie. Sebaliknya, ia malah memberikannya kekuatan luar biasa. Ketika ia kelaparan, ia akan sangat lemah. Tetapi saat ia kenyang, ia akan menjadi sangat kuat. Lina pun sangat terkejut. Dia pun akhirnya mengerti alasan dari menghilangnya jejak beberapa siswa belakangan ini. Ternyata Katie lah alasan dibalik semua ini. Dia pun tidak bisa menerima bahwa teman baiknya telah berubah menjadi iblis. Keesokan harinya, ia membaca buku lama, dan dia pun menemukan bahwa Katie telah berubah menjadi wanita iblis. Dan iblis ini hanya memiliki satu kelemahan, yaitu hati. Dia memberitahu pacarnya tentang hal itu. Tapi pacarnya itu malah tidak percaya, dan tetap bersikeras untuk menghadiri acara sekolah. Sebagai hasilnya, dia pun dijebak Katie hingga ke pinggiran kolam.
dan mendorong dia ke kolam renang. Sepulangnya di rumah, ia melihat foto mereka berdua dan bersiap untuk balas dendam. Saat itu, Katie sedang berada di kamarnya dan tidur. Lina pun masuk dari jendela, dan melemparkan tongkat pada Katie. Kemudian ia mencekik lehernya, mengambil pisau dan menusuknya ke dalam hatinya. Lina jelas bukanlah tandingannya. Di saat krisis, dia pun menarik kalung simbolisasi persahabatan mereka. Katie pun sangat terkejut. Mungkin itu benar-benar mematahkan hatinya. Dia pun berhenti melawan, dan membiarkan Lina menusuk hatinya. Sebagai hasilnya, kondisi ini pun dilihat oleh ibu Katie. Ternyata dalam pertengkarannya malam itu, dia telah digigit oleh Katie. Hal ini pun memberinya kekuatan iblis baru. Malam itu pun, dia menendang kacanya hingga pecah, dan meninggalkan penjara. Dia pun mencari para personil band itu, dan membalaskan dendam Katie. Oke, sekian cerita hari ini. Jangan lupa ikuti terus Satu Fanzone.